Kita sudah di battleground sekarang, tempat kita biasa ngetes senter. Dan senter yang akan kita tes pada malam hari ini adalah Astrolux C8. Unit punya Om Sinyo Van Houten. Unit ini dikirim ke saya untuk berubah setup ya. Karena asalnya dari versi XHP 50.23 volt dirubah setup untuk thrower saya isi dengan Osram CSL PM1 TG. Driver tetap menggunakan standarnya BLFA 17DD yang kita mod outputnya menjadi 120% untuk di turbo modenya. Ini kita set di grup nomor 2 berisi 4 mode. Kita mulai pertama, ini adalah low modenya. Lanjut medium, dan ini high modenya. Oke, high mode 450 meter tercover dengan sangat jelas di sana. 600 meternya masih bisa nyampe tuh, masih bisa nyampe. Dan akan kita cek bagaimana turbo modenya. Cus. Nah, ini adalah turbo modenya. Dan setting yang seperti ini worth it jika Anda tidak menggunakan bezel stainless, karena unit akan lebih dingin. Selisih lumen yang nggak banyak dengan CUL PM1, tapi Anda memiliki jangkauan throw yang hampir sama dengan CUL PM1. Ini Devilicious Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk video kali ini kita akan membahas seputaran soal masalah setup Osram CSL PM1 ataupun CUL PM1 di unit Astrolux C8. Dan seperti apa kendalanya, seperti apa solusinya, dan sekaligus kita juga akan membahas tentang tutorial service mengenai BLF A17DD. Jadi unit yang kita tes tadi ini sebenarnya dikirim dalam keadaan sedikit amburadul kemarin. Jadi drivernya error dari moonlight low sampai ke medium, ini tidak ada perubahan cahaya sama sekali. Jelas drivernya bermasalah. Yang kedua, basicnya unit ini adalah versi XHP 50.2. Kendala utama yang akan dihadapi adalah karena reflektor, dimana reflektor untuk yang versi XHP 50.2 ini SMO reflektornya tidak benar-benar semut, tidak benar-benar licin, tidak benar-benar mengkilap, tapi dia ada teksturnya sedikit. Hampir sama persis dengan reflektor yang dipakai oleh Boruit C8. Sehingga kalau Anda gunakan reflektor standar ini untuk setup Osram CSL PM1 ataupun CUL PM1, maka Anda tidak akan mendapatkan spot yang sempurna. Ini masalah yang pertama. Dan solusinya seperti apa? Balik lagi, solusinya adalah menggunakan SMO reflektor dari OM atau original partnya punya Convoy. Ini kalau Anda bisa dapat yang spare part orinya Convoy yang dengan bottom hole 7 mili seperti yang saya pasang di sini. Tapi kalau Anda nggak bisa dapat bottom hole 7 mili, berarti Anda pakai yang 9 mili, nggak ada masalah. Terus yang kedua, masalah kedua, saya sudah bilang sebelumnya bahwa untuk mendapatkan spot yang solid pada penggunaan LED Osram CSL PM1 ataupun CUL PM1, Anda harus menggunakan gasket yang sesuai. Gasket yang sesuai untuk LED tersebut. Setelah Anda pakai gasket tersebut, ketika Anda pasang, ini bagian headnya kalau Anda goyang seperti ini, oblak bagian dalamnya, kerucuk. Itu adalah suara reflektor ya, suara reflektor yang posisinya belum benar-benar fit in, karena memang gasket untuk Osram series ini lebih tipis. Dan solusinya seperti apa? Solusinya adalah silakan Anda ganti seal bagian lensa,
Anda ganti dengan seal dengan OD yang sama, jadi diameter luarnya sama, tapi memiliki ketebalan yang lebih selisih 0,5 sampai 1 mili. Tapi kalau Anda nggak bisa menemukan seal yang dengan ukuran yang seperti itu, Anda bisa double sealnya. Anda taruh 2 seal dari unit bekas ya, unit bekas mungkin Anda punya C8 yang lain yang bisa Anda kanibal, Anda tumpuk. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa unit ini drivernya juga error, dan errornya adalah 3 mode yang paling bawah ini tidak berfungsi atau tidak ada perubahan cahaya mulai dari moonlight, low sampai ke level medium. Nah, masalah ini juga sering dihadapi bagi para pengguna driver BLF A17DD. Nah, ini kita sekalian kasih tutorial untuk analisa dan servisnya. Yang harus Anda cek adalah bagian AMC chip 7135, di mana memang komponen inilah yang mengatur regulasi atau berfungsi sebagai regulator untuk menentukan output mode selain mode turbo, untuk menentukan output selain mode turbo. Jadi kalau yang bermasalah selain mode turbonya, silahkan Anda cek bagian AMC chip 7135 ini. 7135 chip ini sebenarnya ada 2 versi. Jadi yang pertama adalah versi QX dan yang kedua adalah versi DX. Kenapa ini tidak kita bicarakan di video kita yang lalu ketika kita membahas soal masalah upgrade driver 7135 yang ada di video ini? Karena pas waktu itu kita hanya membahas driver, di situ tidak ada level moonlightnya. Perbedaannya QX sama DX. Ini yang pertama. Untuk yang QX ini memiliki moonlight level yang lebih rendah daripada yang versi DX. Yang kedua, versi QX ini memiliki rentang output yang lebih tinggi juga, bukan di 350 mA tapi di 500 mA, jadi lebih tinggi dari versi yang DX. Makanya untuk yang versi QX ini harganya memang lebih mahal daripada yang versi DX. Sama seperti untuk driver yang FT03 yang sebelumnya sudah kita bahas di tutorial sebelumnya di video yang ini sama persis. Di situ juga ada 7135 chip. Di situ yang digunakan adalah versi QX juga karena driver tersebut butuh moonlight levelnya. Untuk selanjutnya, unit ini juga sudah terinstall lighted switch yang kita buat dengan 7 warna, transformnya slow speed. Dan pertanyaannya pasti, apakah ada masalah, apakah ada kendala soal masalah operationnya ketika lighted switch digabungkan dengan driver BLF A17DD. Ini kita cek sekarang ya. Ini tadi grup nomor 2 dengan 4 mode ya tadi isinya. Oke, ini adalah low modenya, low, medium, high, turbo. Low, medium, high, turbo, tidak ada masalah. Oke, terus bagaimana dengan akses ke spesial hidden modenya? Oke, kita cek lagi. Mulai dari low mode, kita on off dengan cara yang pertama, yaitu dengan on off cepat. Langsung direct akses ke turbo. Dari turbo mode dia masuk ke strobo. Dari strobo dia masuk ke fitur baterai check. Setelah dari baterai check, dia masuk ke fitur back flasher. Dari back flasher kembali ke low levelnya. Kita pakai cara yang kedua. Kita tes dengan cara yang kedua. Dengan half press selama 1 sampai 1,5 detik. Mulai dari low mode kita half press dan ditahan. Direct akses ke turbo, strobo, baterai check, back flasher. Jadi kembali ke low modenya. Setelah itu turbo. Tidak ada masalah juga.
Terus bagaimana dengan fitur memorinya, apakah memorinya jalan? Ini tadi terakhir kita pakai di turbo modenya. Kita akan cek ke memori tersimpan turbo mode. Jadi sekarang tidak ada masalah lagi PLF A17DD yang non bistro mau digabungkan dengan lighted switch. Kalau Anda pengen tahu solusinya, kita akan bahas nanti pada video berikutnya bagaimana cara untuk menyatukan lighted switch dan PLF A17DD. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.